Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhu Teh. Kali ini kita masuk pada episode yang kedua yang membahas tentang garis tangan calon pimpinan atau direktur atau manajer, orang yang sukses sekali karirnya dan lancar sekali. Terima kasih. Yang pertama kita akan bahas adalah orang yang mempunyai garis karir atau biasa disebut garis nasib, yang dari pergelangan tangan atau agak naik sedikit dari pergelangan tangan, garisnya lurus menuju ke jari tengah, sangat sempurna bila garisnya tidak terputus-putus. Kalau toh ada terputus sedikit, ada sambungan berikutnya. Orang yang demikian adalah tipe orang yang mempunyai cita-cita gigih. Dia akan berusaha mengejar cita-cita dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, dengan yakin diri. Demikian juga umumnya ada garis keberuntungan, disebut juga garis Apollo di bawah jari manis. Bila mana garis tersebut makin panjang, nyampe di telapak tangan, bahkan lebih di bawah garis kepala, keberuntungan orang itu sungguh-sungguh sangat bagus. Apa yang dikerjakan banyak kemudahan. Garis keberuntungan akan mendukung garis karir atau garis pekerjaan. Bila mana orang mempunyai dua garis ini dengan sangat bagus, pada umumnya karir akan sukses sekali. Berikutnya kita bahas areal segi empat di antara garis hati atau perasaan dan garis kepala. Bila mana areal tersebut membentuk segi empat yang ujung kanannya melebar dan ujung kirinya melebar, sehingga terjadi segi empat yang sempurna. Itu menunjukkan orang yang mempunyai jalan pikiran logis, jalan pikiran yang masuk akal, mau menerima beberapa pendapat orang, mau belajar, mau menganalisa segala sesuatu dengan kepala dingin. Kita sebut juga itu kuadrater, segi empat yang betul-betul mempunyai ciri orang-orang yang berbakat pemimpin, orang-orang yang berbakat manajer, mempunyai segi empat itu yang bagus. Berikutnya kita bahas gambar yang ketiga. Ada suatu garis yang menuju ke telunjuk, asalnya dari garis kehidupan, tegak menuju telunjuk, bagus dan panjang. Ini adalah garis ambisius, garis ambisi. Orang-orang yang mempunyai cara berpikir dan pandangan hidup yang maju, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa melihat lingkungan, keadaan sekeliling, bisa menyesuaikan diri, karena beliau adalah seorang yang mempunyai ambisi mengejar cita-citanya dengan penuh semangat. Nah, di bukit Jupiter, di bawah jari telunjuk ini juga ada garis melengkung. Beberapa orang menyebut
ini adalah cincin Sulaiman. Beberapa juga disebut garis kebijaksanaan. Seorang yang pimpinan harus mempunyai sifat bijaksana di dalam menganalisa, memutuskan sesuatu penuh dengan toleransi dan kemanusiaan yang tinggi. Tentunya akan mendukung karirnya, tentunya akan didukung bawahnya, atasannya, atau horizontal segaris, dan masyarakat luas. Berikutnya kita bahas daerah di bawah jempol. Daerah ini disebut Bukit Venus. Ada beberapa garis di bukit ini yang menuju ke arah garis kehidupan. Pada gambar ada yang disebut, yang kita gambar dengan warna biru. Orang yang punya garis biru ini biasanya garisnya cukup tebal. Adalah orang-orang yang konsekuen, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya ngomongnya, janjinya. Tentunya itu adalah sifat seorang pemimpin, manajer, atau direktur. Kemudian ada garis-garis dekat garis tersebut melengkung, tidak memotong garis kehidupan. Saya gambar dengan garis kuning. Itu adalah tanda bala bantuan. Bantuan dari orang, bantuan dari pihak, bantuan dari masyarakat, di mana itu membantu keberhasilan orang tersebut. Demikian tanda ini kita analisa seperti itu. Orang yang mempunyainya tentunya adalah orang yang betul-betul mempunyai jiwa sosial, jiwa dermawan, jiwa baik hati, dan banyak dukungan dari relasi, dari perusahaan, dari massa, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas tanda anak panah di jari kelingking. Orang yang sukses, orang yang berjiwa pimpinan, berjiwa leader, di mana kelingkingnya rata-rata panjang, sama sampai kepada ruas atas jari manis, atau melewatin ruas atas jari manis. Artinya orang itu mempunyai pribadi yakin diri, yakin akan kemampuannya, pandai mengatasi segala masalah, tidak gugup apapun juga masalah. Makanya orang yang mempunyai kelingking bagus, lurus, dan tinggi, melebihi ruas atas jari manis, rata-rata adalah seorang yang calon gubernur, calon pimpinan, calon direktur, calon manajer, calon orang hebat, yakin atas kemampuannya. Nah, kemudian tanda di gambar ada panah yang sebelah kanan. Artinya bila mana jari jempol dirapatkan menempel kepada jari telunjuk, bila mana bisa melewatin separuh area di bawah ruas pertama jari telunjuk. Artinya jempol orang ini cukup panjang. Artinya orang ini mempunyai keyakinan diri yang kuat, mempunyai tekad yang kuat, tidak mudah menyerah terhadap pekerjaan dan permasalahannya. Seseorang yang mempunyai jempol yang panjang mempunyai semangat kerja yang luar biasa, yakin terhadap dirinya, dan bisa mengatasi segala sesuatu, pantang menyerah, sehingga disebut orang-orang yang berhasil. Sekarang kita bahas di garis hati.
Garis hati yang tunggal, yang cuman satu garis, itu adalah orang yang temannya tidak banyak. Rata-rata orang yang pendiam, tapi itu juga tanda orang yang setia. Tetapi kita bicara sebagai kategori seorang pemimpin, seorang manajer, umumnya di garis perasaan, garis hati akan banyak beberapa cabang tersebut yang seperti digambar di awal garis berbentuk seperti anak panah. Kemudian di tengah atau di ujung garis ada beberapa cabang lagi, bisa di atas, bisa di bawah garis hati. Ini artinya tanda dari orang di mana cara berpikirnya, perasaannya itu mau menerima keadaan sahabatnya banyak. Pada gambar ini tertera garis karir, garis nasib. Bila mana di atas garis perasaan atau garis hati nempel di garis nasib, ada suatu cabang menuju arahnya ke jari manis. Ini sangat bagus, berarti orang tersebut mempunyai kepandaian lebih, mempunyai double karir atau 3 karir yang penuh dengan keberuntungan. Nah, demikian juga di garis keberuntungan saya kasih tanda titik-titik. Bila mana garis keberuntungan atau garis Apollo di bawah jari manis ini sangat panjang, dan jarang sekali kita menemukan orang yang punya garis Apollo sampai hampir di bawah telapak tangan. Menurut pengamatan saya bisa 1:5.000 orang. Bila mana orang tersebut mempunyai, itu adalah suatu keberuntungan karir, suatu keberuntungan pekerjaan, suatu keberuntungan di bidang politik, di bidang pimpinan, dan segala hal yang berhubungan dengan publik. Di bawah jempol disebut Bukit Venus. Di bukit sana banyak garis-garis yang sejajar dengan garis kehidupan. Ini disebut garis pengaruh. Orang yang berbakat pimpinan, berbakat manajer, berbakat direktur biasanya mempunyai garis ini. Artinya apa? Dia mempunyai sahabat-sahabat akrab, jaringan-jaringan pekerjaan, mempunyai teman-teman dan lain sebagainya yang banyak mendukung pekerjaannya dan karirnya. Orang-orang yang jaringan pekerjaannya luas, hampir 50% lebih, mempunyai garis pengaruh yang sangat bagus, berbakat sebagai seorang pimpinan, direktur, atau manajer. Di garis kehidupan kadangkala banyak garis tegak yang menuju garis telunjuk, atau garis tegak yang menuju jari tengah. Bisa 1, 2, atau 3. Letaknya bisa agak ke atas, atau di pertengahan, atau agak ke bawah. Garis-garis ini adalah garis kesuksesan, garis keberhasilan pada periode waktu tertentu. Orang yang banyak mempunyai garis ini adalah orang yang berhasil, orang yang banyak menemukan keberhasilan karena dia seorang yang gigih, seorang yang semangat, seorang yang mau bekerja keras, seorang yang punya visi, dan apa yang akan diraih dikerjakan dengan sepenuh hati.
di bawah jari kelingking disebut Bukit Merkurius. Bila mana di bawah kelingking jari kelingking itu banyak garis 1, 2, 3 atau 4. Artinya orang ini adalah seorang yang tangguh, berbakat diplomat, pandai negosiasi pekerjaan dan lain sebagainya. Orang ini mempunyai cara berpikir yang luar biasa, pandai berkata-kata, susah untuk dipojokkan argumentasinya dan kata-katanya. Garis ini sungguh-sungguh mendukung karirnya, sungguh-sungguh mendukung pekerjaannya, sungguh-sungguh mendukung relasinya. Kadang-kadang kita bisa sebut garis ini adalah garis diplomasi, garis seorang diplomat, garis seorang pemimpin yang tangguh, yang sangat luar biasa. Sekarang kita bahas ciri-ciri dan tanda-tanda dari orang yang karirnya sangat sukses, yang karirnya sangat lancar sekali. Di pada gambar saya bulatin, itu ada di Bukit Jupiter, letaknya di bawah jari telunjuk. Bukit ini harus menonjol, harus cukup tebal. Artinya orang tersebut mempunyai harga diri yang tinggi dalam arti positif. Orang tersebut mempunyai rasa malu yang tinggi dalam arti positif, sehingga dia akan mengejar cita-citanya dengan sepenuh hati. Demikian juga di tonjolan bukit yang tinggi di Bukit Jupiter, membawa kemasyhuran, membawa nama baik, membawa harga diri dan keberhasilan sebagai seorang pemimpin. Kemudian Bukit Merkurius di bawah jari kelingking. Bukit ini harus cukup tinggi. Kenapa? Karena bukit ini banyak berhubungan dengan jaringan, komunikasi, dengan ilmu, kemudian dengan kreativitas, segala macam. Bukit di Merkurius yang tinggi menunjukkan orang yang tangguh. Tapi dalam arti yang negatif, bila mana tangannya jelek, itu menunjukkan seorang penipu. Kita harus mewaspadainya. Kemudian kita bahas bukit di bawah jari telunjuk, disebut Bukit Venus. Bukit ini bila mana cukup tinggi, menunjukkan vitalitas orang tersebut sangat bagus. Demikian juga kesehatan orang tersebut sangat bagus. Energi, vitalitas, dan badan yang sehat itu akan membawa dan mendukung gerak dan pikiran serta mengejar cita-cita dengan baik. Dapat tanda garis tangan calon pimpinan, direktur, manajer, orang yang sukses dan karirnya lancar sekali. Bila mana dari beberapa tanda tersebut Anda mempunyai separuh lebih, anggaplah 70% tanda itu, saya yakin Anda akan menjadi seorang pimpinan, seorang direktur, atau seorang manajer yang karirnya Anda akan lancar dan sukses sekali. Terima kasih. Selanjutnya, agar Anda bisa melihat
video saya berikutnya, yang episode berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung saya. Terima kasih banyak.